Que por cierto, estoy esperando que la derecha, el PP y Vox, se solidaricen y muestren su respaldo a un futbolista, a Yamin Lamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. When you get used to sin, the end game's nothing new. There's no real healing here. Lamine Yamal mungkin gak menyangka satu bendera Palestina yang dia kibarkan saat parade juara Barcelona sekarang berubah jadi gelombang solidaritas dunia. Awalnya cuma selebrasi juara La Liga. Yamal berdiri di atas bus terbuka Barcelona, lalu mengambil bendera Palestina dari arah supporter dan mengibarkannya di depan ratusan ribu fans. Video itu langsung viral. Tapi beberapa hari kemudian situasinya berubah panas. Pemerintah Israel langsung menyerang Yamal. Menteri Pertahanan Israel Katz, menuduh Yamal menebar kebencian hanya karena mengangkat bendera Palestina. Namun yang terjadi setelah itu justru di luar dugaan. Pedro Sanchez beberapa kali langsung turun tangan membela Yamal dan menyerang balik Netanyahu. Pep Guardiola ikut bicara keras tentang Gaza dan mengatakan Yamal harus bangga karena kini menjadi pembicaraan dunia. Lalu gelombang itu mulai menyebar. Sacha Boey ikut membawa bendera Palestina saat pesta juara Galatasaray di Turki. Grafiti dan mural Yamal mulai muncul di berbagai belahan dunia. Konser anti-Israel meledak di Vienna. Bahkan bendera Palestina sampai dikibarkan di Eiffel Tower. Dan dunia mulai melihat Israel mungkin menyerang satu pemain muda Barca. Tapi yang mereka hadapi sekarang justru gelombang solidaritas Palestina yang makin besar di seluruh dunia. I saw your scar as I knelt beside you. The mother's discipline never outshines. Semuanya bermula saat Lamine Yamal ikut parade juara La Liga bersama Barcelona pada 12 Mei 2026. Saat bus terbuka Barcelona melintasi jalanan kota yang dipenuhi lautan fans, Yamal terlihat mengambil bendera Palestina dari arah supporter, lalu mengibarkannya tinggi-tinggi di atas bus parade. Menurut laporan Al Jazeera dan ESPN, menurut otoritas lokal, sekitar 750.000 fans turun langsung ke jalan untuk merayakan parade juara. Yang membuat situasi makin besar, Yamal juga mengunggah foto dirinya bersama bendera Palestina ke Instagram pribadinya. Dan sejak saat itu, nama Yamal mulai berubah dari sekedar wonderkid Barcelona menjadi simbol solidaritas Palestina di dunia sepak bola. Media-media Timur Tengah langsung ramai memberitakan aksinya. Di Gaza, banyak warga Palestina memuji keberanian Yamal. Bahkan mural bergambar Yamal mulai muncul di berbagai tempat. Tapi di saat dukungan terus berdatangan, pemerintah Israel justru mulai menyerang Yamal secara terbuka. Menurut laporan Al Jazeera dan ESPN, Menteri Pertahanan Israel Katz, mengecam keras aksi Yamal. Dalam pernyataannya di X, Katz mengatakan, Lamine Yamal memilih menghasut kebencian terhadap Israel. Israel juga mengkaitkan aksi Yamal dengan perang Gaza dan serangan Hamas 7 Oktober 2023. Serangan itu langsung memicu kontroversi besar karena banyak orang melihat Yamal hanya menunjukkan solidaritas kemanusiaan kepada Palestina, bukan menyebarkan kebencian. Dan tanpa disadari Israel, serangan terhadap satu pemain muda Barcelona itu justru mulai memicu gelombang solidaritas Palestina yang lebih besar di seluruh dunia. Serangan Israel ke Lamine Yamal ternyata malah membuat tokoh-tokoh besar mulai turun tangan. Yang paling mengejutkan, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez langsung membela Yamal secara terbuka. Jika sebelumnya melalui pernyataan di X, kali ini ia berbicara langsung di depan umum. Dalam pidatonya di acara kampanye PSOE pada 15 Mei 2026, Sanchez mengatakan dirinya masih menunggu oposisi kanan Spanyol menunjukkan solidaritas kepada Yamal yang dikritik pemerintah Netanyahu hanya karena mengibarkan bendera Palestina. Que por cierto, estoy esperando que la derecha, el PP y Vox, se solidaricen y muestren su respaldo a un futbolista,
a Yamin Lamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. Menudos patriotas. Desde aquí todo nuestro respaldo a ese deportista y al pueblo palestino y todo nuestro rechazo ante la violación de derechos humanos y la legalidad internacional que está perpetrando Netanyahu. Ya, pidato itu langsung disambut sorakan massa. Situasi ini membuat kontroversi Yamal bukan lagi sekedar isu sepak bola, tapi sudah masuk ke panggung politik internasional. Lalu nggak lama setelah itu, Pep Guardiola ikut bicara keras. Menurut akun Ultras Antifa yang mengutip pernyataan Guardiola, mantan pelatih Barcelona itu mengatakan seorang pemain sepak bola adalah panutan jutaan orang dan punya hak untuk menyampaikan pendapat ketika diperlukan. Pep bahkan membawa situasi ini ke sisi kemanusiaan. Dia berkata, "Bagaimana jika istri dan anakmu berada di bawah reruntuhan rumah seperti mereka di Gaza?" Guardiola juga mengatakan sikap Yamal adalah sesuatu yang harus dibanggakan, karena sekarang nama Yamal sudah menjadi pembicaraan dunia. Dukungan dari PM Spanyol dan Guardiola membuat situasinya berubah total. Yang awalnya hanya satu aksi solidaritas di atas bus parade Barcelona, kini berubah menjadi simbol global dukungan terhadap Palestina. Makes pursue appear suddenly steered. When I call hard, I know I learned from you. Gelombang solidaritas yang dimulai Lamine Yamal ternyata mulai menyebar ke dunia sepak bola lain. Beberapa hari setelah parade Barcelona viral, Sacha Boey muncul membawa bendera Palestina saat pesta juara Galatasaray di Turki. Boey terlihat berjalan di atas panggung perayaan Rams Park sambil menyampirkan bendera Palestina di pundaknya. Dia menari, bernyanyi, dan merayakan gelar bersama ribuan fans Galatasaray. Momen itu langsung ramai diperbincangkan karena publik melihat aksi Boey sangat mirip dengan yang dilakukan Yamal di Barcelona. Apalagi Turki memang dikenal punya dukungan besar terhadap Palestina. Fans Galatasaray memberi sambutan meriah saat Boey membawa bendera tersebut. Bahkan menurut thread dari Ultras Antifa, Boey juga mengunggah foto dirinya bersama bendera Palestina di media sosial pribadinya. Situasi ini membuat banyak netizen mulai menyebut dukungan Palestina kini mulai menjadi gelombang baru di dunia sepak bola. Dan efek Yamal ternyata tidak berhenti di pemain saja. Di Irlandia, grafiti besar bergambar Yamal sambil membawa bendera Palestina muncul di Dalymount Park, stadion kandang Bohemian FC. Grafiti itu disertai hashtag Stop the Game. Menurut akun Ultras Antifa, gerakan itu terkait kampanye Irish Sport for Palestine yang mendesak Federasi Sepak Bola Irlandia menolak pertandingan melawan Israel di UEFA Nation League 2026 Oktober nanti. Alasannya karena mereka menuduh Israel melakukan pelanggaran HAM di Gaza dan mempertanyakan keikutsertaan Israel di kompetisi UEFA. Situasinya makin menarik karena Bohemian FC memang dikenal sangat pro-Palestina. Mereka bahkan pernah menggelar pertandingan melawan tim nasional Palestina sebelumnya. Dan sekarang nama Yamal mulai muncul bukan cuma di media olahraga, tapi juga di mural stadion, gerakan ultras, sampai kampanye boikot sepak bola internasional. Tell me they shared the same defeat. Did you find yourself? I can't find my head. Don't make me doubt what I believe. Don't prove that I deceived myself too. I went down to the banks again. Gelombang solidaritas Palestina ternyata tidak berhenti di sepak bola. Simbol Palestina mulai muncul di berbagai belahan dunia. Di Vienna, ratusan orang menggelar konser protes anti-Eurovision bertajuk No Stage for Genocide. Menurut laporan Reuters, konser itu dibuat sebagai bentuk penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Eurovision 2026 di tengah perang Gaza. Panggung besar dipenuhi bendera Palestina dan tulisan No Stage for Genocide. Beberapa peserta protes bahkan mengatakan Austria belum belajar dari sejarah karena tetap membiarkan Israel tampil di Eurovision. For the people just to accept such a genocidal state in the 21st century to take part in this Eurovision shows us that Austria has not learned very much from history. And so I think it's up to the people of the civil society to teach not only the world, but especially Austrians, that you just do not stand idly by. Di saat yang sama, Roger Waters, pendiri Pink Floyd,
muncul bersama Gustavo Petro sambil membentangkan bendera Palestina besar. Video mereka viral di media sosial. Roger Waters sendiri memang sudah lama dikenal vokal mendukung Palestina dan gerakan boykot terhadap Israel. Lalu simbol Palestina mulai naik ke landmark dunia. Menurut Al Jazeera dan APT News, aktivis Extinction Rebellion France memanjat Eiffel Tower pada peringatan Hari Nakba 15 Mei 2026. Mereka memasang bendera Palestina besar di Menara Eiffel sebagai bentuk protes terhadap perang Gaza. Salah satu aktivis mengatakan, Aujourd'hui, c'était important de visibiliser ce qui se passe en Palestine et d'obliger en fait tout le monde, tous les passants, toutes les passantes, les touristes à se souvenir de la Palestine et à arrêter de faire comme si de rien n'était alors qu'on est en train de massacrer une population. Visual bendera Palestina berkibar di Eiffel Tower langsung menyebar ke seluruh dunia. Dan gelombang itu bahkan sampai ke Asia Tenggara. Di Malaysia, sebuah bus wisata di Kuala Lumpur dihiasi penuh dengan simbol Palestina dan tulisan besar, Free Palestine. Palestine will be free. Dan you just need to be human to understand. Video bus itu viral setelah diunggah akun Turki Neikai Betik. Caption videonya berbunyi, mereka ingin menghapus Palestina dari muka bumi, tapi dunia malah menjadi Palestina. Kalimat itu perlahan terasa nyata karena sekarang Palestina bukan cuma muncul di Gaza, tapi mulai terlihat di stadion, jalanan, konser musik, mural kota, sampai landmark paling terkenal dunia. I was a coward too. I was a coward too. I was a coward too. Semua ini bermula dari satu momen sederhana. Seorang pemain 18 tahun bernama Lamine Yamal mengangkat bendera Palestina di atas bus parade Barcelona. Tapi beberapa hari kemudian, PM Spanyol turun tangan. Pep Guardiola ikut bicara keras. Pemain bola lain mulai mengikuti. Stadion-stadion mulai membawa simbol Palestina. Dan dunia mulai melihat satu hal, Israel mungkin menyerang satu pemain muda Barcelona. Tapi yang muncul justru gelombang solidaritas Palestina yang semakin besar di seluruh dunia.